Tadi saya paling pertama datang. Pertama kali datang jam berapa tadi jam 10-an. Nah, karena saya ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman dari yang lain. Karena orang yang belajar itu dalam membaca Al-Quran pun dua pahalanya. Orang yang belajar kan, nah mending yang belajar saja. Alhamdulillah saya dapat ilmu dari siapa kan saya ya, terus Pak Sofian, Kang Wo, alhamdulillah dari Umi juga. Semua saya mendapat ilmu dari teman-teman. Nah, makanya ketika kita bicara tentang semuanya bisa mendapatkan ilmu dan semua bisa menyerap ilmu, ini jangan lupa nih, semua alumni TNC ini harus bisa kerjasama. Semua punya potensi oleh Allah diizinkan untuk menjadi jalan penyembuh. Nih harus diingat. Bisa jadi saya punya pasien tapi nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Bisa jadi itu tidak Allah izinkan lewat saya. Meskipun pasien saya potensial gitu kan. Kalau ngasih bayarannya gede tadi UGB, Ustadz gede bayaran. Tapi bisa jadi ini Allah tidak izinkan lewat saya. Nih harus kerjasama. Kepada siapa nih ya Allah? Harus saya tunjukkan jalan kesembuhan pasien ini. Ini harus diingat. Makanya antar terapis nggak ada saingan, nggak ada kompetisi, nggak ada saling membunuh, saling merendahkan. Semua punya potensi dan kita tidak pernah tahu jalan kesembuhan itu lewat siapa. Kita nggak pernah tahu dari senior, kita nggak pernah tahu dari mungkin yang masih belajar. Karena saya merasakan dulu, ketika baru 3 bulan belajar di Umi di sini dan belajar bekam oleh Pak Sofian, sudah ada yang disembuhkan. Padahal belum selesai itu. Waktu itu kan 6 bulan ya. Baru 3 bulan, bayarannya juga 500.000 waktu itu, dibayar 200.000. 2 kali ngebekam aja udah impas tuh bayaran saya ke Umi. Karena apa? Kenapa nggak lewat Pak Sofian semuanya? Kenapa nggak lewat Umi? Ini pelajaran buat saya. Bisa jadi angkatan yang terbaru sekarang pun, kalau Allah izinkan jadi jalan kesembuhan, nggak ada yang tahu. Makanya kita harus semangat, harus yakin bahwa kesembuhan itu bukan milik kita sebagai makhluk, tapi milik Allah. Dan Allah izinkan lewat siapa nanti? Itu yang kita nggak pernah tahu. Mungkin selama ini, wah Pak Dodi, berarti Pak Dodi enggak. Wah harus ke Pak Sofian, enggak. Harus ke Allah dulu. Nanti Allah distribusikan nih kepada siapa jalan kesembuhan seseorang. Ini harus ada. Nah, ketika perjalanan apalagi kita alumni pesantren Babu Salam, orang melihatnya pesantren Babu Salam nih, jangan lupa sertakan Allah. Adanya mau istirahat dulu. Oke. Jangan lupa sertakan Allah, karena tadi seperti yang di sini sama Kang Wo, saya bisa umroh gratis lewat bekam, malu. Dan yang ngebekam bukan saya, tuh Bu Toto, saya panggil Bu Toto, gitu kan. Bu Toto bantu nih, saya ada pasien, bukan saya, gitu kan. Tapi alasannya apa? Bu, kenapa Ibu mau berangkatkan saya umroh? Karena Kang Bustarma selalu bicaranya Allah, Allah, Allah saja. Itu cuma segitu-gitunya. Coba nih, hanya mengatakan Allah kepada pasien, dia bayar, dan Allah bayar dengan undangannya. Itu rahasianya sebetulnya. Bukan karena saya bisa. Saya nggak pernah ngebekam ibu itu. Bu Toto itu ngebekamnya malah. Nah ini hal-hal yang paling penting, dan yang paling penting lagi, kita sebagai terapis di Gunabawi harus bahagia. Penting. Jadi harus bahagia. Jangan galau ya. Sudah merasa nggak nih menjadi terapis sudah bahagia? Hampir. Harus bahagia. Ini penting. Karena sumber kebahagiaan ini yang akan menimbulkan hormon endorfin dalam tubuh.
Hormon inilah yang akan membuat kekebalan tubuh kita. Bagaimana mungkin kita jadi terapis jadi stres? Harus bahagia. Dan bagaimana caranya supaya bahagia? Nah, kan ini yang dicari setiap orang. Allah mensyariatkan, mewajibkan untuk sholat supaya kita bahagia. Sebentar lagi kita disyariatkan saum supaya kita bahagia. Disyariatkan untuk umroh haji supaya kita bahagia. Disyariatkan untuk zakat, untuk bersyahadat supaya kita bahagia. Dan ini Ibu Nabawi adalah bagian daripada dakwah. Jangan lupa, bagian dari dakwah tadi, dakwah supaya kita bahagia. Kalau selama jadi terapis kita belum mencapai titik kebahagiaan yang sempurna, belum selesai berarti belajar kita jadi terapis. Ini penting. Ini sumber kebahagiaan ini. Jadi terapis itu harus jadi jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Awalul dini ma'rifatullah, berarti jadi terapis harus jalan ma'rifat kepada Allah. Makanya jangan lupa nih, kita malu nih pakai jaket pesantren Babu Salam kalau tidak melibatkan Allah dalam pekerjaan kita, dalam dakwah kita. Misal, ketika kita menangani pasien, apakah kita benar ketika menangani pasien? Kita benar-benar kesembuhan dari siapa sih? Ayo, kesembuhan dari siapa nih? Allahu tabib wa anta rajulur rabbi. Kan gitu ya? Ini hadis yang pertama saya hafalkan dari bumi. Dan Allah yang menciptakannya yang hanya bisa menyembuhkan. Nah, ketika kita tadi dengan kiropraksi, dengan biomemo, dengan apa, dengan asam manisnya, dengan diagnosanya, semua gitu kan, libatkan Allah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang menatap kita ketika kita berhadapan dengan pasien. Nih, jangan lupa. Ini pasti tahu teorinya, semua tahu. Iya, benar tahu. Tapi kenapa kita sering lupa? Jangan-jangan kita dilupakan ketika menghadapi pasien, lupa kepada Allah. Ini kita sedang diganggu jin justru. Dan ketika meruqyah, jangan-jangan kita lupa kepada Allahnya, hanya lupa kepada ayatnya. Ayat lagi lupa deh. Ini bener nih, ini syirk. Ini kecil, tipis sekali bedanya. Kita hanya ingat kepada ayat Allah, tapi lupa kepada Allahnya. Dan kita konsentrasi kepada yang diruqyahnya, ngamuk atau gimana, lupa kepada Allahnya. Nih, hati-hati. Jangan-jangan kita dikelabui juga oleh jin pada saat itu. Makanya ketika kita menangani, jangan lupa, jangan hiraukan itu semua yang ada di depan kita, tapi hiraukan batin kita kepada Allah. Ketika aku akupunktur, batin kita kepada Allah. Ketika menyayat, syartoh, batin kita kepada Allah. Biarkan energi spiritual ini masuk ke dalam diri kita, diterima oleh kolbu kita, dari kolbu disalurkan. Nah, baru konduktornya, mau jarum, mau skapal, mau apa, mengalir ke meridian itu. Di situ energi spiritual berjalan. Di situ Allah bergerak. Ketika kioperasi, jangan lupa, jangan hiraukan nih apa yang ada di depan kita, tapi selalu kaitkan diri kita kepada Allah. Karena tenaga yang dihasilkan ketika kiro itu dari mana? Dari Allah. Nih, ini semua orang tahu teorinya, tapi sering dilupakan. Ya, makanya ini hanya sebagai mengingatkan saja. Mengingatkan watawassobil haq, watawassobil sabr, watawassobil marham. Saling mengingatkan dalam kebenaran, kesabaran, dan dalam kasih sayang. Nah, ini yang paling penting. Saya pengen alumni daripada Babu Salam yang orang melihatnya pesantren harus beda. Harus beda. Libatkan Allah dalam terapi apapun. Gantungkan Allah, gitu kan, dalam batin kita. Kita yang bergantung kepada Allah. Ini yang sering lupa. Ini yang paling sering lupa. Semua jadi tahu. Kalau sekarang kita bicara ini, ya tahu, ya tahu. Tapi kenapa kita sering lupa? Inilah yang disebut gangguan jiwa.
gangguan setan ini. Nah, ini yang paling penting ketika kita mau meruqyah, ruqyah diri kita. Makanya kalau dalam Al-Quran itu wadah kalau semarobihi pas sholat, ingat dulu sama Allah baru sholat. Kita kadang-kadang pas sholat lupa sama Allahnya. Kepada siapa kita sholat? Kepada siapa kita berdiri? Kepada siapa kita ruku? Kepada siapa kita sujud? Dan ketika menterawi, kepada siapa kita sesungguhnya meminta kesembuhan? Kita disibukkan dengan pasien-pasien kita disibukkan dengan keilmuan kita. Ini sunnah yang paling sunnah yang saya pelajari sampai sekarang. Tapi kalau misalkan ada, mohon dikoreksi. Adalah ketika Rasulullah merasa khusyuk di setiap saat. Ketika berhadapan dengan umat, Rasulullah khusyuknya kepada Allah. Ketika ibadah, khusyuknya kepada Allah. Ini penting. Orang banyak mempertentangkan kalau misalkan yang satu pakai kunut, yang satu enggak, yang satu bergerak-gerak, yang satu bergerak sekali, yang satu tidak bergerak. Ini diperebutkan. Kenapa tidak memperebutkan? Rasul itu adalah khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini yang harus diperebutkan. Ketika kita menterapi pasien dengan khusyuk bergantung kepada Allah, nanti Allah yang ngatur, Allah yang menyembuhkan. Di situ keajaiban-keajaiban akan datang. Masya Allah, saya bertemu di sini dengan para alumni TNC Babu Salam. Semua saya yakin menyimpan rahasia-rahasia Allah tentang Tibu Nabawi. Pak Sofyan dengan rahasianya, Kang Wal dengan rahasianya, Pak Rahmat dengan rahasianya. Semua punya rahasia. Saya pengen alumni TNC Babu Salam mengemban rahasia Allah ini. Pada saatnya berbagi, Allah akan memberikan ilmu itu kepada kita, dan masing-masing punya kelebihan. Nah, inilah nantinya akan menjadi spesialisasi kita, akan jadi beda. Tiap alumni mempunyai kelebihan masing-masing. Allah yang mencetak itu yang paling penting. Karena apa? Semuanya akan muncul daripada spesialisasi. Kita nggak bisa misalkan tadi, oh Kang Wong gitu, ya udah ikut aja seperti itu. Oh Pak Sofyan gitu, ya udah. Nanti Allah cetak jadi spesialisasi masing-masing. Di situ akan muncul kebahagiaan, karena kita selalu berhubungan, selalu nyantol kepada Allah. Di situ sumber kebahagiaan. Maka terapis Tibu Nabawi khususnya gitu kan, alumni TNC Babu Salam akan merasa bahagia. Sakit tapi bahagia, sembuh bahagia, tidak sembuh pun tetap masih bahagia. Karena apa? Kesembuhan dan bukan milik kita. Nih, jangan khawatir kalau misalkan, aduh, saya punya pasien kok nggak sembuh-sembuh, gimana? Bukan milik kita sih. Nah, ini penting karena tidak sedikit pasien yang jadi stres, terapis jadi stres karena pasiennya nggak sembuh-sembuh. Aduh, gimana? Nah, tadi makanya kita harus saling kerjasama. Saya kerjasama dengan Pak Sofyan, dengan Kang Wo, dengan siapapun. Barangkali Allah tidak mengizinkan kesembuhan pasien itu lewat saya, tapi lewat yang lain. Nah, ini pentingnya kita kumpul, kita saling mengenal. Supaya apa? Jangan-jangan nih lewat alumni yang lain, telepon, hubungi. Saya ini punya pasien, barangkali saya tidak diizinkan oleh Allah untuk jadi jalan kesembuhan. Siapa tahu kan? Atau Bu, silakan. Nah, ini makanya tadi Pak Sofyan mempunyai rencana untuk membuat klinik itu tidak sendiri, tapi klinik bersama-sama. Ini filosofinya, karena Allah merahasiakan lewat siapa kesembuhan pasien. Nah, ini penting. Jangan lupa bahwa kita gantungkan ketika kita berhadapan dengan pasien apapun, siapapun. Karena sumber kesembuhan bukan dari ilmu kita, bukan karena banyaknya ilmu, bukan, tidak ada jaminan. Rasulullah aja gelarnya apa? Nabiul Ummi, Nabi yang selalu merasa dirinya bodoh di hadapan Tuhannya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nanti Allah kasih tahu, kata Umi tadi, kita harus banyak senjatanya. Nah, nanti Allah kasih tahu senjata yang mana yang harus kita pakai. Nah, ini penting. Kita banyak ilmu, kita terus belajar.
Tapi jangan jadikan ilmu itu hijab antara kita dengan Allah. Awas, ketika ada pasien, tenang nih, saya kan sudah belajar A, B, C, D, itu pada akhirnya akan menjadi hijab. Nah, itu jangan-jangan kita kecebur dalam syirik, menomorberapakan Allah, tapi menomorsatukan ilmu kita. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri gitu kan, supaya apa? Karena biasanya pertolongan Allah itu ketika semuanya sudah tidak bisa lagi dimintai tolong, sudah tidak bisa lagi ada jalan keluar, baru Allah berikan pertolongan. Ingat, ketika Nabi Ibrahim tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong, Allah jadikan api itu dingin. Ingat ketika Nabi Musa sudah terpepet gitu kan, nggak bisa balik lagi. Kalau balik lagi dia kalau teruskan kecebur ke laut. Sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong, Allah datang. Semuanya pertolongan Allah ketika kita sudah merasa bodoh, sudah merasa gak ada apa lagi. Ya Allah, mana bentuk mau nih? Kamu dengan perjalanan kehidupannya yang tadinya banyak uang miliaran, karena apa? Kenapa Allah balikan sekarang? Karena dia pada saat itu bisa jadi, inilah Tuhan saya, uang. Allah sayang sama kamu, diambil semuanya, dijadikan jadi piutang kan? Jadi utang gitu ya. Nah setelah itu maka kamu diam di masjid. Nah sudah tidak ada yang bisa dimintai tolong sama kamu. Allah datang pertolongannya, dimasukkanlah ke Tibun Nabawi. Itu pertolongan Allah. Makanya kita usahakan nih, jangan ada yang bisa dimintai tolong lagi kecuali Allah, dan nanti Allah tuh minta tolong sama. Itu bedanya. Misalkan, Ustaz, gimana saya nih kalau misalkan penyakitnya gini. Pertama kali bukan ke Ustaz Sofyan dulu, tapi minta dulu kepada Allah. Ya Allah, ini ada permasalahan ini. Tahunya bisa jadi. Bener Pak Sofyan nih. Itu bisa jadi. Berarti Pak Sofyan nomor 2. Nah, itu yang paling penting. Allah dulu. Nanti Allah yang menunjukkan kepada siapa nih? Teman-teman banyak kan? Udah ratusan nih alumni. Ini penting. Supaya apa? Jadikan Tibun Nabawi ini jalan dakwah kita. Jadikan Tibun Nabawi ini jalan keselamatan kita, jalan makrifat kita, jalan kebahagiaan kita dunia wal akhirat. Itu mungkin ya. Aduh, saya datang yang paling pertama dan ngomong yang paling akhir. Alhamdulillah, jadi saya bisa menyerap banyak. Alhamdulillah. Nih, inilah cara Allah takdirkan supaya saya banyak belajar. Karena bisa jadi saya dengan melihat anak kecil lalu lalang gitu kan. Kalau pikiran saya kotor, anak gimana kamu kan gitu. Tapi kita pelajari gitu kan. Inilah gitu kan. Sesungguhnya generasi Tibun Nabawi sami mau di bumi kayak gitu. Laptop habis tuh satu. Purung-purung di pocelan eta geus kecelakaan kamu. Aku jadi kieu. Masya Allah, inilah kreativitasnya muncul. Saya ajarin sholat. Pecinya ditarik, Spiderman. Nah ini generasi Tibun Nabawi itu pikirannya jalan gitu kan. Masya Allah. Saya upload juga ya kalau nggak salah di Facebook tuh. Itu benar-benar saya ajarin tuh. Yang 3 tahun ditarik tuh pecinya Spiderman. Tapi di sini kebahagiaan muncul. Pokoknya yakinkan bahwa Tibun Nabawi ini bisa jadi jalan kebahagiaan kita. Gitu saja. Saya bersyukur saya bisa menjadi komunitas Babu Salam karena saya pun diantarkan oleh Allah ke sini. Dulu ketika saya dengar radio, waktu itu masih saya sering jadi rekanan di Darut Tauhid. Yang dengar itu radio MI saja gitu kan. Dan ternyata radio saya rusak itu, loncat terus, loncatnya ke Jora. Ini apa gitu kan, loncat terus. Coba, ini siapa yang merencanakan ini semua? Allah, rusak MI-nya gitu kan, karena saat itu kan mau bangkrut juga tuh pas kejadian itu. Ya itu. Ternyata gitu kan. Ternyata itu ke Jora. Ternyata
di juara ada Umi Ana yang bicara. Nah sampai sekarang itulah cara Allah. Bisa jadi lewat radio rusak, bisa jadi bisnisnya yang rusak gitu kan, bisa jadi apanya yang rusak tadi. Nah pokoknya ini kita sudah masuk di hanya Allah yang menyatukan hati-hati orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita pertahankan, kita naikkan keimanan kita dengan tibu nabawi, dan jadikan orang yang sakit insya Allah dengan izin Allah disembuhkan Allah, jadikan orang yang ragu diyakinkan Allah, jadikan orang yang tersesat diberikan hidayah oleh Allah. Itu mungkin udah 3:30 cukup juga kita ini. Umi di ini ya moderator itu sedikit banyaknya saya mohon maaf. Yang penting saya bisa silaturahim, kita bisa bertemu lagi, dan saya tidak lupa memohon maaf kepada semuanya. Sebentar lagi kita Ramadan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, pemikiran yang salah, ucapan yang salah, selama kita bisa bersilaturahim. Mohon maaf untuk segalanya supaya kita menghadapi Ramadan ini dengan jernih. Dan itulah kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan liqa'i Rabbi, bertemu dengan Tuhannya. Tuh ibadah saja supaya kita bahagia. Ini jalan ibadah kita Tibu Nabawi. Jadikan kita bahagia dengan Tibu Nabawi. Kejar kebahagiaan itu dengan Tibu Nabawi. Yakin, insya Allah. Mungkin itu nggak ada pertanyaan kan kalau yang gini ya? Nah, udah dijawab semuanya dalam hati masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal sampai akhir kita sudah berbagi. Acaranya apa? Berbagi, dan kita akan selalu berbagi. Saya di Facebook itu mencari siapa yang bisa berbagi.